Halo Sobat Belajar, senang banget kita bisa kembali bertemu dalam pembahasan kisi-kisi materi soal akuntansi pemerintah bersama Roselyn Jenny. Tentang bab kedua yaitu sistem pembukuan tunggal. Apa sih itu? Ya, jadi sistem pembukuan tunggal adalah sistem pembukuan yang hanya melaporkan saldo kas. Kelebihannya adalah sistem pembukuan tunggal pencatatannya sederhana dan mudah dipahami. Hanya mencatat transaksi yang mempengaruhi kas. Di sini dianggap bahwa penerimaan kas akan dicatat dalam kas masuk, sedangkan pembayaran kas akan dicatat dalam kas keluar. Bukan debit dan kredit ya, karena debit dan kredit akan kita kenal dalam sistem pembukuan ganda. Penggunaannya pun diterapkan di dunia berbasis rumahan yang sederhana. Namun, kekurangan sistem ini adalah yang pertama, kurang lengkap untuk laporan. Kedua, sulit dalam pengontrolan transaksi. Dan yang ketiga, sulit dalam membenahi kesalahan penulisan. Pada pembukuan, kas umum yang hanya terdapat kolom penerimaan dan pengeluaran. Ini berarti menggunakan sistem pembukuan tunggal. Itulah ciri khas utamanya ya teman-teman. Oh iya, sistem pembukuan tunggal, nama lainnya adalah single entry. Nah, yang kedua adalah sistem pembukuan ganda. Sistem pembukuan ganda, pembukuannya dilakukan dengan penjurnalan. Fungsinya untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih lengkap dan auditable. Auditable ini adalah salah satu istilah peristilahan dalam dunia akuntansi ya. Untuk lebih pahamnya bisa dibuka dalam Google. Ciri sistem pembukuan ganda yaitu yang pertama, sudah jelas pembukuan akan lebih lengkap dan kompleks karena ganda. Terdapat istilah debit dan kredit sebagai pengganti pemasukan dan pengeluaran. Diterapkan di dunia pemerintahan yang cukup besar. Berikut adalah persamaan dasar akuntansinya. Di sini ada aset. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset berarti harta, liabilitas berarti hutang, dan ekuitas berarti modal. Unsur lainnya yaitu ini, ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kecuali adalah utang jangka panjang. Saldo normal kas adalah debit. Untuk saldo normal hutang adalah kredit, saldo normal modal juga kredit, pendapatan pun juga kredit, dan beban adalah saldonya normal adalah debit. Ya, aktiva yang saldo normalnya di kredit ialah akumulasi penyusutan mesin. Nah, kita akan lanjut ke bab 1, yaitu akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah adalah serangkaian proses akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikut laporan pemerintah, diantaranya laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, kecuali laporan laba rugi. Kondisi saat penerimaan lebih kecil dari pengeluaran disebut dengan defisit. Tetapi surplus adalah kondisi sebaliknya, di mana penerimaan lebih besar dari pengeluaran. Sumber pendapatan daerah itu yang pertama dari pendapatan asli daerah itu sendiri. Dari dana berimbang, dana alokasi khusus, penerimaan laba dari badan usaha milik daerah, kecuali belanja pegawai. Dana alokasi umum bersumber dari pemerintah pusat, yang kemudian disebarluaskan ke tiap-tiap daerah. Namun, mayoritas pendapatan asli daerah bersumber dari badan usaha milik daerah. Tapi rumornya, pajak daerah pun juga. Tapi kalau menurut saya, yang tepat adalah BUMD. Contoh pajak daerah yaitu pajak hiburan, penerangan jalan, bumi dan bangunan, hotel dan restoran, kecuali reklamasi. Karena yang benar bukan reklamasi ya, tapi reklam. Iuran yang wajib dibayarkan atas jasa yang diperoleh disebut retribusi.
Sedangkan pajak berbeda. Kalau pajak adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan sebagai bentuk kontribusi kita kepada pajak, retribusi, dan laba BUMD termasuk pendapatan asli daerah. Pembelian saham pemerintah termasuk ke dalam transaksi pengeluaran, karena dengan membeli kita mengeluarkan. Penyelenggaraan akuntansi desa wajib bagi pemerintah karena dapat mendukung proses akuntabilitas pengelolaan keuangannya terhadap publik dan masyarakat. Standar yang cocok untuk akuntansi desa yaitu SAP. Akuntansi SKPD diselenggarakan terpisah dengan akuntansi PPKD. Untuk menjaga sinkronisasi dan hubungan cabang pusat, maka diterbitkanlah rekening koran. Sistem ini dikenal dengan sistem sentralisasi atau pemusatan. Dua entitas akuntansi di setiap entitas pelaporan akuntansi desa yaitu bendahara umum dan bendahara sebagai pengguna keuangan. Nah, sobat belajar, di sini ada satu contoh soal numerik nih. Pemerintah desa Y membeli sawah seharga 50 juta rupiah. Selain itu membayar sebesar 1.250.000 rupiah untuk upah buruh tani. Lalu berapakah harga perolehan sawah? Nah, karena yang di sini dicari hanya harga perolehan sawah, ya berarti sudah pasti ini. Sawah seharga 50 juta. Berarti itulah harganya. Jadi jawabnya harga perolehan sawah sama dengan harga yaitu 50 juta rupiah. Pembelian secara kredit akan mempengaruhi transaksi apa? Ya, jawabnya adalah kas dan hutang atau aktiva dan kewajiban. Tapi bukan aktiva ya, mohon maaf. Karena kita membeli secara kredit. Kalau secara kredit berarti kita tidak mengeluarkan uang. Jadi, pembelian secara kredit hanya akan menambah beban atau hutang. Beban hutang maksudnya, atau kewajiban. Dalam sistem akuntansi desa, pengeluaran sebesar 5.500.000 untuk membayar gaji menyebabkan aktiva dan kewajiban berkurang. Ya, jawabnya begitu karena kalau aktiva digunakan untuk membayar atau harta digunakan untuk membayar, maka dia akan berkurang, jadi akan menjadi kredit. Sementara ketika kita membayar gaji, otomatis beban gaji kita pun juga akan berkurang. Jadi maksudnya juga kredit. Jadi keduanya adalah berkurang, atau aktiva dan kewajiban berkurang. Ya, demikianlah sedikit presentasi tentang kegiatan belajar kita. Selamat belajar, semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Untuk yang masih penasaran dengan info lebih lanjut, bisa untuk dicari di sumber terpercaya. Terima kasih semua, Tuhan memberkati.